abang-abangan gue, dadan gue. Sedih banget tuh lihat tomat tuh. Nah, ini bapak-bapak kita kesini nih bapak-bapak. Ya Allah sedihnya. Ini bayangin nih Pak Ali kalau tomat sampai kayak gini kan. Ini kan bibit pasti harganya sama kan. Iya. Tapi kalau sampai kayak begini kan petani sedih banget itu kan. Ini Pak Epi yang sementara yang lain itu dianggap sudah gagal lah ya. Iya. Nah, ini sampai Pak Epi ini bisa bertahan. Gimana caranya? Mungkin cara aplikasinya yang Oke. Nah ini Pak Ali, tolong jelaskan dong Pak Ali. Ini bagaimana caranya yang lainnya terserang penyakit sampai parah seperti itu, yang ini enggak nih. Oke. Heeh. Jadi Ini kalau di tanaman tomat penyakitnya ada pertama alternaria, ya. Oke. kemudian ada lodo, Iya. ada patek juga kalau di tanaman. Ya lodo di sini buahnya, bahasa di buahnya. sini ya. Tapi Kalau bahasa sini mah hidung. 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 Karena di sebelah saya ini ada sarukan. Indah banget Pak Ali ya. ya bagus. Aduh. Yuk kita ke depan dulu sedikit yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, dadan gue, apa kabar semuanya? Ketemu lagi bersama gue Abang Narji si Juragan Lahan. Pak Ali, Ya. ini banyak selada. Bohongin saya. Katanya mau ketemu pelanggan setia pengguna produk Avansia dari tomat. Ini malah ke kebun selada. Iya, jadi memang sih di sini selada, tapi yang kita mau kunjungi yang sebenarnya adalah petani tomat. Jadi kabarnya tadi ya waktu ketemu di sana, kabarnya petani itu tanaman di sekitarnya itu hancur, tapi bagi mereka bisa bertahan Yang karena menggunakan produk Avansia. Avansia. Bayangkan dari tahun 2012 udah mulai menggunakan. udah mulai menggunakan. Oke deh, kita langsung Kesana lihat aja ya. petani tomat ya. Ini buat kapan-kapan nih ya. Ya, tunggu mau panen. Silakan Pak Ali. Ya enggak, kita mau lihat tomat dulu. Lihat tomat dulu. Lihat tomat dulu. Dekat dari sini. Dekat. Dan jangan salah, ada juga dealernya, distributornya kita ajak. Waduh, apa kabar Mas Denny? Baik. Ini sih sering ketemu kita. Wah ini Apa kabar? Pak Haji Nur nih, saya tahu nih. Ya, ini Mas Pedo ya? Iya. Tuh, saya mau udah kenal duluan. Ini distributor dari produk kita ya. Produk kita apa ya? Nah, sekarang kita melihat mengunjungi petani tomat yang menggunakan produk. Katanya di sini lagi banyak tomat yang keserang penyakit. Aduh, coba sekarang kita lihat ke lokasinya yuk. Nah, ini abang-abangan gue, dadan gue. Sedih banget tuh lihat tomat tuh. Nah, ini bapak-bapak kita kesini nih bapak-bapak. Ya Allah sedihnya. Ini kenapa Pak Ali? Kasihan ya. Nih, bisa dideketin kameranya. Ini bukan dimakan binatang kan? Ya, hama lah. Ini penyakit kan? Itu lama itu dimakan ulat. Ulat. Pak Ali tolong terangin dong Pak Ali ini sampai bisa kayak begini kenapa? Pak Denny, kenapa ini Pak Denny? Nah, Ini biar Pak Denny jelas yang deh banyak suaranya deh. berkunjung ke sini nih. Nah, Coba lihat Pak. nah. Oh ini kena bekas ulat ini, ulat bor. Ulat Jadi bor dia namanya. tapi akhirnya agak membusuk terus nih membesar. Ini jangan-jangan ulat keturunannya Inul Daratista. Iya, betul. Dia sampai bisa ngebor tomat sampai kayak gitu. Ini termasuk penyakit bukan? Penyakit. Penyakit Kalau ini semuanya. penyakit ini. Coba diterangin dong Pak Ali nih. Kenapa sampai nyerang daun, akhirnya tomatnya pada rusak? Jadi sebetulnya ini dari awal ini diserangnya dari tanamannya masih kecil. Hah? Sudah mulai kena. Akhirnya berdampak seperti ini. Dan ini tanamannya rusak sepanjang batu pohon. Seharusnya
dari mengelola tanah sampai dengan menanam bibit tomat itu harus kayak apa Pak Ali? Nah, kita mau ketemu petani yang sukses dulu. Oh Di sana gitu. ada petani berhasil. Ini bayangin nih Pak Ali, kalau tomat sampai kayak gini kan, ini kan bibit pasti harganya sama kan? Iya. Tapi kalau sampai kayak begini kan petani sedih banget itu kan? Kita akan ketemu petani yang benar-benar udah mahir lah tanam tomat. Sebetulnya yang ini juga mahir, cuma pestisidanya yang kurang tepat. Oh gitu. Nah ini mungkin kalau kru saya bisa dibawa pulang nih. Dia bikin saus oplosan. Pakai yang busuk-busuk. Itu nggak boleh kayak begitu. Nih di sepanjang jalan ini, di sepanjang perkebunan ini kita lihat. Nah kalau yang kayak gini selamat atau enggak nih? Ini sebetulnya masih bisa diselamatkan, tapi harus dipanen cepat. Karena kalau dibiarkan, Oh rontok juga ya? iya dia akan rontok sendiri. Coba lihat nih. Nih. Ya. Ini dia kalau sudah daunnya habis seperti ini dia nggak bisa membesar lagi Nggak dan bisa lagi. matangnya nggak sempurna. Ini kan. Oke, nanti kita lihat yang bentuknya agak sempurna ya. Iya. Ini katanya pelanggan kita yang satu ini, yang lainnya rusak seperti ini, tapi tidak serusak seperti ini ya. Iya. Tapi masih bisa bertahan. Masih bisa bertahan. Tuh, aduh. Ini kan sebenarnya kalau panen berhasil nih, hasilnya banyak banget ya. Tapi karena gagal, akhirnya kayak begini. Nih contoh lagi nih yang rusak nih. Nih coba lihat nih kameramen. Ini juga sama ya penyakitnya? Penyakitnya sama tapi bentuknya jadi aneh-aneh, serem ya. Komplikasi ini. Ya. Jauh juga tempatnya ya Pak. Lumayan. Wah ini Pak pelanggannya Bapak. Nah, Pak siapa? Tuh. Ini Bapak ini nih yang Pak Epi. Assalamualaikum Pak Epi. Sehat ya? Alhamdulillah. Waduh Pak Epi. Ini maaf nih, saya lihat yang nanam tomat di depan. Ini kayak begini. Aduh saya sedih banget lihatnya. Ini kalau Pak Epi tapi aman nih? Aman. Aman ya? Oh bisa dilihat ya. Nah ini Pak Epi sebenarnya cara nanamnya sama yang depan sama kan? Sama. Bibit sama? Enggak. Oh, beda varietas. Oh body varietas. Iya. Tapi kenapa yang di sana sampai gagal gini nih? Mungkin karena kurang tepat penggunaan. Ya izin Mas Denny bentar ya. Nah, kita gantian aja ya. Karena tadi nggak sempat ngecas. Nah ini Pak Epi, diceritain nih Pak Epi yang sementara yang lain itu dianggap sudah gagal lah ya. Iya. Nah ini sampai Pak Epi ini bisa bertahan, gimana caranya? Mungkin cara aplikasinya yang Oke. tepat gitu. Yang tepat. Ya. Produknya yang tepat. Ini awalnya gimana nih? Ngelola sama tanahnya ya? Ya. Nah, sama yang depan sama. Kemudian Dulu, ya. pengelolaan. Ya. Baru Ya. Yang Pak Epi pakai ini apa nih Pak Epi? Ini yang dipakai ya produk Advansia. Advansia. Kalau Ya, dari ini apa, Pak? amotan Heeh. seperti ya aja lah. Aja. Aja. Ya, aja. belanja di mana? Di Bu Haji Bela. Bu Haji Bela. Oh, berarti ya. barang itu juga dari Bapak ini. Iya, dari Iya. Bapak ini yang dia ya. Nah ini Pak Ali, tolong jelaskan dong Pak Ali, ini bagaimana caranya yang lainnya terserang penyakit sampai parah seperti itu, yang ini enggak nih? Oke. Heeh. Jadi sebetulnya kita ingin juga mendengarkan informasi langsung dari petani ya. Iya. Kalau saya tidak salah tadi pakai apa Pak produknya? Amotan. Amotan. Di usia berapa Bapak pakai? Dari mulai usia 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu ya, Promotan. ya Kemudian? sampai sekarang selang 05 sampai 06 05 06. hari atau 6 hari. 5 hari. Ah, Penyemprotannya 6 hari lah. Oke. Ini kalau hamanya tomat itu apa sih Pak Ali? Saya masih kurang paham nih kalau soal tomat. Kalau hama di tomat itu kan ada namanya penggorok ulat ya, Iya, yang iya. biasa bikin bolong-bolong kayak tadi yang di depan itu ya. Iya, yang iya, tadi iya, kita iya. lihat di tani Iya. sebelah. Ya, Kemudian ada juga penyakit patek. ya. Patek di sini ya banyak ya Pak. Iya, patek.
Patek. Lodoh Lodoh. juga. Ada lodoh juga. Apa Ada ya, lodo. yang pernah kesini? Kalau di tanaman tomat penyakitnya ada pertama alternaria, Ya. Oke. kemudian ada lodoh, Ya. ada patek juga kalau di tanaman. Ya lodo di sini bahasa sini ya. Tapi Kalau bahasa sini mah hideng. hidung. Hideng. Hidung. Hideng. tapi itu Pitoptora juga. Pitoptora, jenis Pitoptora lokal. juga. Emang Oh, warnanya hitam atau gimana tuh? Eh? Emang warnanya hitam? Warna hitam. Ini Ada contoh yang sudah ini masih ada nih. Ya, ada yang ada. Oh, ini. ada dikit Tapi nih. ini udah kering, Udah kering. sudah kering ini. Ini udah kena obat ya? Iya. Ya. Tadinya nih bakal menyerang kayak gini, Nah, akhirnya daunnya rusak. ini kalau jadi semprot, dia akan menyebar seluruhnya, kemudian dia pindah ke Yang lain. yang lain. Itu yang di depan itu habisnya. Awalnya dari itu. Ini udah disemprot ya? Ya udah kering dia punya. Udah kering dan ini sembuh lah gitu ya. Ya. Sembuh. Nah, ini usia tomatnya sekarang usia berapa nih, Pak? Kisaran 80 hari. 80 hari. Tomat itu panen berapa hari sih? Kalau jenis ini mah hampir 100. 11 hari ya. 100 hari. Ini pista. Sekitar 3 bulan 3 ya. bulanan Ini lebih. jenis tomat apa sih, Mas Denny? Pista. 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 Ini yang untuk tomat besar ya? Ya, tomat besar. Merah. Ini tipe indeterminate, jadi dia akan tumbuh terus. Akan tumbuh terus. Tapi dia potong biasanya ya, Pak. Ya udah dipotong ini. Sudah dipotong, jadi disisakan berapa Pak? Berapa manggar? Semuanya itu 6. 6 manggar. 6 manggar. Jadi 6 manggar ini, sebetulnya 1 manggar ini. sebetulnya tanaman ini kasusnya sama dengan, artinya di daerah ini sudah endemik dengan lodo atau Pitoptora. Tadi Iya. apa namanya sini? Hideng. Eden. Jadi sudah endemik. Jadi hampir setiap tanah mesti ada. Pasti ada. Nah, jadi kalau petani yang tidak cerdas seperti Bapak ini untuk menjaga dari kecil, ya pasti hancur juga. Karena sebetulnya bukan tanaman ini nggak diserang loh ya, ada juga. Ada juga. Ada juga, cuma dia masih bisa bertahan. Nih kayak gini, masih bisa bertahan. Ada. Nah, ini kan setelah menggunakan produk dari Avansia, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Akhirnya ini kemungkinan besar akan panen. Kemungkinan besar. Insya Allah akan panen ya. Kita lihat tetangga-tetangga sebelah itu banyak yang gagal total, yang akhirnya modal itu benar-benar hasilnya nol. Iya. Ini kalau Bapak sendiri kalau untuk panen sampai bisa untung berapa persen, Pak? Iya, tadi itu Pak, untungnya bisa sampai berapa persen, Pak? Kalau bicara di untung itu kan tergantung pasar. Pasar lagi ya. Iya, pasar lagi. Kembali Harga lagi ke lagi pasar, ya. harga lagi. Tapi Bapak tetap semangat kan, Pak? Wah, Meskipun harga turun naik, harus. harus ya. Iya, harus. Ini berarti petani itu emang harus punya bargaining kali ya, biar harga itu stabil. Nah, kebetulan di sini nih kita ada Bapak Haji Nur dan juga Mas Pedo yang merupakan salah satu distributor dari produk kita. Kita pengen ngobrol-ngobrol di sini, Pak nih. Nah, ini gimana Pak? Bapak sebagai distributor setelah banyak juga petani menggunakan Avansia, Pak. Ya, alhamdulillah kehadiran Avansia ini khususnya untuk daerah Lebak dan sekitarnya banyak membantu sekali untuk petani di sini, terutama dalam hal mengenai penanaman komoditas hortikultura atau sayuran. Beberapa produk dari Avansia itu Bang Narji jadi bisa mengatasi masalah. Contohnya ini saya kayak Pak Epi tadi ini. Ya, baik. Tanamannya kena hitam Hidung. atau hidung atau lodoh atau Pitoptora bahasa itunya Tapi masih bisa. masih bisa dikendalikan dengan produk Avansia. Tadi amotan itu salah satunya. Itu jadi ya bersyukurlah kita bisa ikut membantu juga kebutuhan petani yang ada di sini untuk mengatasi segala masalah yang ada di tanamannya. Gitu. Iya, tapi ngomong-ngomong kita akhirnya belusukan gini kayak presiden ya. Ya mudah-mudahan aja pejabat-pejabat kita di sini juga kalau ngunjungin petani itu bukan cuma 5 tahun sekali. Setiap mau pemilu atau pilkada baru datang ke petani. Setelah itu petani ditinggalin. Akhirnya masalah itu tetap aja yang nanganin petani sendiri. Tapi Pak Epi balik lagi nih Pak Epi. Ya. Ini panen berapa hari lagi kira-kira nih? 20 harian lah. 20 harian ya. Iya, 20 Menurut Mas Denny nih sebagai product manager, ini kira-kira udah sangat aman belum? Atau ada perlu lagi satu jenis obat yang harus digunakan? Ini kalau untuk lodo sama alternaria sama kulatnya oke aman. Udah Tapi aman. ada satu yang Apalagi? mungkin perlu kita kasih masukan ke Pak Epi. Apa nih? Ada nih. Nah, ini Pak Epi nih. Nah, ini Pak. Ya. Ini bercaknya berbeda dengan yang lain. Ini bercak bakteri. Bakteri. Iya, jadi kalau pakai amotan belum bisa. Ini Belum harus bisa. pakai akop. Akop. Iya, boleh dicampur dengan amotan. Oh, boleh dicampur. Heeh, Akop. apalagi sebentar lagi kan ini mulai musim hujan.
hujan banyak, Iya. bisa jadi nanti menyerang banyak. Oh, ini bakteri ya? Kalau Ini dibiarin akibatnya apa? Kering daunnya sama seperti yang tadi seperti kita. Jadi semuanya kering sebetulnya ujung-ujungnya. Ini Pak Epi, jangan sampai menjelang 20 hari panen akhirnya keserang duluan sama ini. Iya, Ah, akop. Akop ya. Ada kan Pak di toko? Mas juga ada ya? Udah tersedia ya? Udah tersedia. Nah itu akop nanti penggunaannya gimana caranya? Semprot sama, bisa Sama. dicampur juga dengan nama. Dengan amotan ya? Iya. Agar yang ini cepat hilang nih ya. Betul. Ini beda sama Biar penyakit nggak yang tadi ya? menyebar. Sama yang tadi beda nih ya? Nah, ini abang-abangan gue, ada dan gue, biar kita paham ya. Ternyata kalau kita lihat nih secara kasat mata, kita mikirnya orang awam, ini sama aja, ini sama ini penyakitnya, obatnya juga sama, nggak taunya beda. Berbeda Nah, ini beda lagi nih. Tuh, ternyata pohon itu kayak manusia juga ya, banyak penyakitnya. Nah, untungnya kita Kayak manusia atau kayak kita-kita? untung aja ada Advansia ya yang menyediakan berbagai produk untuk semua kebutuhan penyakit pada pohon. Ya Pak Epi, Satu lagi. apa sebentar. lagi? Saya dari tadi lihat ini. Ini kayak bekas serangan virus kuning, Pak. Iya. Ini ya. Iya. Nah ini juga Kena ini udah kena. ya. Oh ini mah cabai Pak Ali. Iya. Oh, Dia di tumpang sari. oh ya dia tumpang sari. Tumpang Ya, sari. ya. Memang Ah. virus kuning banyak di cabai sih. Ah, Iya. ah. Saya lihat juga di sepanjang jalan tadi itu banyak yang kena juga. Nah, Oke. itu biasanya pakai Agus. Oke, Agus. Iya. abang-abangan gue, ada dan gue, kalau lo mau mulai bertani, ini sebaiknya tonton tayangan-tayangan seperti ini ya. Karena kita yang namanya kadang-kadang petani Indonesia itu nggak semuanya lulusan fakultas atau universitas. Rata-rata kita turun-menurun atau konvensional. Akhirnya banyak-banyak penyakit pohon yang kita nggak salah, kita nggak benar dalam menanganinya, akhirnya salah kita dalam penanganan penyakit. Kayak ini aja, 3 daun yang saya pegang, semua jenis penyakitnya beda ya. Penanganan juga beda. Nah, kadang-kadang orang juga kan gejalanya gitu, batuk semuanya sama, ngatunya beda-beda. Ada yang indikatornya batuk itu karena penyakit apa. Begitu juga pohon. Saya ke orang benar ngomongnya. Oh, tapi di sini belajar jadi orang benar saya. Mudah-mudahan aja Pak Epi kali ini panennya berhasil, Amin. tidak terkena penyakit menjelang 20 hari lagi ya. Ya. Pokoknya sukses Pak Epi. Ya. Dan terima kasih nih Bapak-bapak, Pak Haji Nur makasih, Mas Pedo makasih. Semangat terus ya mendampingi petani. Karena cita-cita kita cuma satu, ingin meningkatkan pendapatan petani. Oke Pak Ali makasih. Mas Denny juga terima kasih. Kita datang ke sini emang nggak settingan. Kita tiba-tiba aja pengen ketemu. Tadi ada keluhan petani tomat gagal total. Aduh, gimana caranya? Harus kita kunjungin kayak gitu ya. Ya, dan ini juga adalah salah satu bentuk komitmen kita. Iya. Sebagai Advansia, kita ada komitmen tidak hanya sekedar menjual, tetapi kita juga turun ke lapangan melihat langsung kondisi petani. Dan bisa bayangkan, Bapak ini udah menggunakan produk Advansia dari tahun berapa, Pak? 2011 ya. Sudah dari tahun 2011. Terima kasih Pak atas kepercayaannya juga kepada Iya. kami, sehingga mudah-mudahan tanamannya bisa diatasi dengan produk kita. Oke, abang-abangan gue, ada dan gue. Yuk, meskipun banyak halangan dan rintangan untuk petani, kita tetap semangat untuk menjadi petani. Apalagi jadi petani milenial. Jadi petani milenial, no baper, no minder, jadilah miliarder. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel YouTube Abang Narji. Assalamualaikum.